Pak Jeffrey, selamat pagi. Selamat pagi Caroline dari Ruteng. Dari Ruteng, masih dingin ya Ruteng sampai sekarang ya? Iya. Persis hari libur dan dingin. Oke, Pak Jeffrey, ini Manggarai Timur sudah kembali ke level 3 begitu ya. Pada beberapa minggu terakhir ini kasus juga sudah melandai bahkan hampir nol begitu. Ini sebenarnya apa penyebabnya nih sampai pemerintah kembali menaikkan status PPKM dari level 2 ke level 3? Apakah ada kasus COVID yang juga sudah mulai meningkat di Manggarai Timur atau ada alasan lain nih Pak Jeffrey? Baik, surat edaran Menteri Dalam Negeri kemarin memang cukup mengejutkan banyak pihak ya. Tidak hanya Manggarai Timur, saya kira di banyak tempat, karena kita merasa bahwa kasus COVID kita ini sudah finish, sudah akan ke nol. Tapi kemudian statusnya malah naik gitu ya. Yang tadinya status 2, di dalam benak kami kemarin kita udah malah ke zona hijau atau katakanlah level 1 gitu minimal. Ternyata dia malah naik ke level 3. Ternyata instruksi Mendagri yang terbaru yang nomor 54 itu, hitungan-hitungan penetapan PPKM itu tidak lagi pada kasusnya. Sekarang sudah ada satu indikator baru yang kita sebut dengan capaian vaksinasi. Dan karena itu capaian vaksinasi dan Manggarai Timur hari ini masih ada di 23% dosis satunya, dan untuk dosis 2 itu ada di 55% dan masih di bawah 40, maka karena kondisi inilah maka Manggarai Timur masuk ke level 3 begitu, Caroline. Oke, jadi ini ada indikator baru yaitu capaian vaksinasi. Tapi kalau untuk kasus sendiri sampai hari ini progresnya gimana nih, update-nya terkini Pak Jeffrey? Kasus terakhir kita tinggal 1 yang masih dirawat di rumah sakit, lalu kemudian ada 2 yang lagi isolasi mandiri. Oke, 1 kasus yang sedang dirawat, 2 yang isolasi mandiri. Artinya ini seperti yang Anda katakan tadi sebenarnya sudah hampir ke hijau begitu ya? Tapi karena ada indikator baru tadi yaitu capaian vaksinasi masih di bawah 45%, dan ini yang sangat mempengaruhi sehingga harus naik ke level 3. Nah, untuk bisa keluar ya dari PPKM level 3 ini, capaian vaksinasinya ini yang bermasalah. Upaya apa nih strategi dari pemerintah sendiri? Ya, sejauh ini kalau kita lihat indikatornya, maka yang paling mungkin kita lakukan adalah percepatan vaksin. Nah, percepatan vaksin ini kan sangat tergantung pada stok ya, pada distribusi dari pusat. Kan kita tidak memproduksi sendiri vaksin ini. Nah, kita tahu semua bahwa kotanya terbatas. Tidak mudah kita mendapatkan sejumlah yang kita inginkan dalam waktu tertentu. Sebenarnya kalau Manggarai Timur di lapangan sangat cepat soal eksekusi vaksinnya ya. Begitu datang paling lambat itu 2 hari itu sudah harus sampai puskesmas, dan ketiga sudah dilakukan vaksin. Sehingga kita sudah memang berkomitmen untuk tidak boleh ada vaksin yang parkir gitu ya. Jadi di lapangan tidak ada masalah, karena juga antusiasme masyarakat untuk menerima vaksin juga lagi bagus-bagusnya ini. Tetapi kan kita punya keterbatasan terhadap itu tadi, stok atau kuota vaksin dari pusat begitu. Oke, ini sudah ada komunikasi dengan pusat untuk stok vaksin ini, Pak Jeffrey? Normatif saja, karena semua kabupaten kota mengalami hal yang sama, kecuali misalnya kabupaten yang mohon maaf mendapat intervensi dari mana-mana BUMN. Katakanlah misalnya Manggarai Barat, kita lihat itu hampir setiap minggu ada vaksinasi, setiap BUMN datang itu oleh-olehnya vaksin gitu. Ya. Nah, kalau kita ini kan normatif melalui Menkes, lalu kemudian TNI Polri, lalu kemudian kita berusaha juga kemarin itu bersurat kepada banyak BUMN, siapa tahu ada yang bisa membantu kita ke Ikatan Alumni Universitas-Universitas gitu. Pokoknya komunitas-komunitas yang memungkinkan untuk terlibat di dalam vaksinasi ini. Oke, tapi sampai saat ini masih ada tahapan vaksinasi yang dilakukan atau memang stok ini benar-benar kosong nih untuk Manggarai Timur, Pak Jeffrey? Sedang dilakukan. Bahkan tanggal 26 besok kita ada 1.000 lagi vaksinasi yang dibantu oleh Bank NTT. Bank NTT ya?
Baik, ya. Tapi kalau untuk Manggarai Timur seperti Anda katakan tidak ada masalah ya, antusias masyarakat cukup tinggi sampai saat ini. Tapi ada tidak di kelompok masyarakat kelompok tertentu begitu yang kesulitan, yang untuk capaian atau target vaksinasi ini harus terus dikejar begitu, perlu sosialisasi lebih seperti itu Pak Jeffrey? Kalau saya tidak melihat itu ya di Manggarai Timur, saya tidak melihat ada kesulitan di penerima. Sebenarnya kesulitannya di stok. Stok saja, oke. Iya, jadi tidak ada kesulitan mencari orang sebenarnya, karena masyarakat antusias gitu. Soalnya itu tadi kita punya stokin yang terbatas gitu ya. Baik, artinya kalau stoknya sudah kembali tersedia, berarti ini untuk PPKM untuk levelnya ini bisa kembali turun begitu ya, karena eksekusi tadi Anda katakan tidak ada masalah. Betul, kita harapkan begitu. Tapi siapa tahu ada indikator baru lagi besok kan? Ini untuk indikator ini memang terus mengalami perubahan atau gimana nih Pak Jeffrey? Sepertinya ya, COVID ini kan juga barang baru. Saya kira di pusat juga sambil belajar, sambil jalan, jadi learning by doing lah. Ya. Saya kira itu sangat manusiawi dan normatif saya kira ya. Iya, tapi kalau untuk capaian vaksinasi ini sebenarnya sudah ada informasi dari kementerian atau memang ini tiba-tiba datang? Langsung ada, ini ternyata saya nggak tahu ya, mungkin karena kami yang tidak terlalu perhatikan perkembangan beberapa waktu terakhir karena fokus motor zona hijau. Tapi saya lihat kan reaksi yang sama juga muncul dari tempat lain gitu kan. Kok terkejut gitu, kok kami levelnya dinaikkan lagi gitu. Kemarin kasusnya banyak, kita di level 2, sekarang kasusnya hampir habis malah naik level 3. Itu kan juga pertanyaan publik gitu ya. Tapi saya kira mungkin karena kami yang tidak cukup tahu perkembangannya, atau saya kira tapi reaksi kami ya seperti itu, seperti juga reaksi publik. Oke, tapi untuk informasi sosialisasi ke masyarakat Manggarai Timur seperti apa nih untuk indikator baru ini, capaian vaksinasi? Ya, itu makanya kemarin kita langsung buat pernyataan pers, bicara di mana-mana supaya jangan ada kesan bahwa kita ingin berada di zona yang buruk gitu. Kadang-kadang kan persepsi orang kan mudah sekali di masa-masa pandemi seperti ini toh. Ya. Seolah-olah biar ada dananya jadi kita biar naikkan levelnya, kan interpretasi itu bisa macam-macam dan ya Anda tahu bisa liar sekali gitu. Itu kenapa kemarin ya kita langsung jelaskan ke publik ini situasinya gitu. Oke, dan publik cukup tenang ya karena ternyata bukan karena kasus COVID positifnya yang naik ini, tetapi karena ada indikator baru tadi. Baik Pak Jeffrey, mudah-mudahan ini stoknya bisa cepat tersedia kembali dan bisa kembali ke zona hijau seperti yang diharapkan oleh pemerintah Manggarai Timur ya Pak Jeffrey. Baik. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat menikmati hari liburnya. Selamat pagi. Terima kasih ya. Ya, baru saja bersama kita pendengar Jeffrey Haryanto, Jubir Satgas COVID-19 Manggarai Timur. Ternyata kenaikan level PPKM ke level 3 dari sebelumnya level 2, bahkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ini sempat optimis begitu ya bahwa mereka sebenarnya bisa kembali ke zona hijau pendengar. Tapi ternyata kemarin Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menaikkan level 3 untuk Kabupaten Manggarai Timur dikarenakan indikator baru yaitu capaian vaksinasi. Manggarai Timur masih di bawah 45% dan ini bukan dikarenakan antusias atau kesulitan dalam eksekusi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Manggarai Timur, tetapi karena stok vaksin yang sangat terbatas ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini stok bisa kembali tersedia dan Manggarai Timur juga bisa kembali turun level ya ke level 2, bahkan tadi sesuai harapan bisa segera ke level hijau, pendengar, ke zona hijau. Kami masih punya informasi lainnya. 3 topik pilihan akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Program 1 Radio Republik Indonesia.